Pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan program Kartu Prakerja. Masalah tata kelola hingga potensi kerugian negara jadi sorotan KPK. Untuk itu akan saya luncurkan yang namanya Kartu Prakerja seperti ini, Kartu Prakerja. Ya, kita akan membahas Kartu Prakerja pada bagian ini. Sebelum saya akan ke luar studio, saya ingin ke Bang Faisal Basri dulu. Apa catatan Anda soal Kartu Prakerja? Sejak awal diluncurkan ini memang pro kontra. Ya, nambah kartu lagi. Pak Jokowi tiap kampanye kan keluar kartu ya. Sebetulnya ini kan harusnya bagian terintegrasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Sekarang ada 4 iuran. Iuran kematian, kecelakaan kerja, hari tua, dan pensiun. Yang tidak ada satu, unemployment benefit. Tatkala kena PHK, mereka dapat benefit penganggur untuk beberapa bulan tertentu, kemudian seraya untuk memasuki pasar kerja lagi, mereka di training. Jadi di training tapi mereka masih dapat gaji gitu dalam tanda petik, karena kalau di training nggak dapat gaji, mereka harus survive kan. Nah, ya ini produk politik, jadi di luar kerangka untuk penguatan institusi. Oke, ini transisi. Ya lama-kelamaan menurut saya pasca COVID, itu Kartu Prakerja bertransformasi menjadi bagian dari BPJS Ketenagakerjaan, plus kalau mau tapera dimasukkan, masuk lagi. Sehingga pot sistem jaminan sosial pekerja itu luar biasa besar. Mudah-mudahan juga iuran bisa kita naikkan. Kalau sekarang sekitar 9% ya total iurannya, itu terlalu kecil. Oke, catatan Bang Faisal, catatan yang dikeluarkan oleh KPK, kemudian sorotan publik soal berbagai hal yang kita lihat ada di Kartu Prakerja, itu kemudian kan akhirnya membuat kartu ini ditunda, program ini ditunda. Itu memang keputusan yang menurut Anda sudah tepat karena terlalu banyak hal yang memang perlu dibereskan terlebih dulu? Iya, saya rasa desainnya harus, dan terbukti ya, hampir semua training yang ditawarkan itu bisa gratis, itu loh yang paling penting. Oke, itu catatan utama dari Anda. Sejak awal memang ini dimaksudkan untuk menjadi program yang semi bansos. Padahal ketika masa COVID orang berharapnya wah ya sudahlah dijadikan bansos saja semua, untuk apa ada 1 juta pelatihan dan sebagainya. Sejak awal memang rancangan skemanya berbeda dengan program bansos yang lain, Mas Arief? Jadi boleh saya kasih big picture-nya dulu ya. Yang pertama bahwa struktur ketenagakerjaan kita itu ya 55% itu kan pekerja informal, 45% itu formal. Sebagian besar mereka itu tamatan SD, SMP begitu ya yang bekerja itu. Maka kemudian implikasinya adalah terhadap upah, dan itu menjadi persoalan terhadap daya saing nasional kita dibandingkan negara-negara lain. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita menghadapi satu suasana bonus demografi yang puncak-puncaknya itu di tahun 20 sampai dengan 24 yang akan datang dan akan berakhir di tahun 30-an. Oke. Ya. Nah, atas dasar itu kan pemerintah harus ngambil sikap bagaimana kemudian kita meningkatkan potensi sumber daya manusia yang bagus ini gitu melalui sejumlah program. Itulah yang kemudian diluncurkan oleh Pak Presiden Jokowi atau Pak Jokowi ketika kampanye dengan Kartu Prakerja yang kemudian diprogramkan pada masa periode setelah beliau dilantik. Kan kira-kira mungkin seperti itu ya. Jadi upskilling, reskilling gitu, itu prinsipnya seperti itu. Kemudian kita masuk masa COVID. Maka kemudian selain tadi mengakomodasi program yang awal, tapi juga kita harus melihat memberikan perlindungan kepada mereka
yang tiba-tiba misalnya ter-PHK ataupun terganggu aktivitas ekonominya, terutama pekerja yang informal tadi akibat COVID. Itu satu. Kemudian yang kedua terhadap adik-adik kita misalnya yang baru selesai SMA atau baru selesai kuliah atau lagi mencari kerja. Dengan adanya COVID kan yang terjadi kan, kalau kita lihat data statistik di Februari dari Sakernas itu kan terjadi penurunan yang tajam 3 bulan terakhir itu terhadap lowongan pekerjaan. Dan ini adalah instrumen tadi yang disebut oleh Nana ataupun Pak Jokowi kemudian ditransform menjadi semi bansos. Tetapi kan kita juga mengharapkan proses upskilling dan reskilling ini kan tetap berlangsung walaupun di masa COVID ya, yang terkait tentu kemudian ada transformasi format menjadi online. Dan menurut pandangan kami apa yang disampaikan, yang dikaji oleh KPK itu adalah bagian dari continual improvement untuk memberikan satu kesempurnaan bahwa program ini akan berjalan lebih baik lagi ke depan. Saya rasa kita harus melihat poinnya di situ ya menurut pandangan saya. Tadi Mas Arief menyebutkan ini untuk warga yang memang saat ini sulit mencari pekerjaan atau justru yang di PHK karena pekerjaan karena COVID. Saya sudah tersambung dengan Mario. Mario adalah salah seorang warga yang informasinya berusaha daftar kartu prakerja. Saya ingin tahu apakah akhirnya berhasil masuk jadi peserta atau tidak, Mario? Selamat malam Mbak Nana. Selamat malam. Saya dari 3 gelombang yang ada ini, sebelum gelombang 4 di stop ini gagal semua, belum lolos semua. Belum lolos, jadi mencobanya sudah dari sejak gelombang awal sudah coba tapi belum lolos. Dari gelombang pertama. Oke. Mario ini sebelumnya bekerja kemudian di PHK atau belum sempat bekerja sama sekali, baru lulus atau kondisinya seperti apa? Saya sudah pernah kerja, terus saya kan itu keluar di bulan-bulan sebelum COVID inilah, terus mau ngelamar-lamar lagi kan waktu itu udah ada pandemi, jadi mau ngelamar-lamar lagi udah nggak ada lowongan, udah tadi kan juga disebutkan 3 bulan belakangan lowongan juga turun drastis, jadi sulit mau cari kerja lagi. Yang Mario harapkan kalau bisa tergabung menjadi peserta atau dapat kartu prakerja itu harapan utamanya apa, Mario? Ya kalau bisa gabung jadi peserta kartu prakerja ya harapan saya sistemnya diperbaiki, terus insentifnya lancar. Jadi kalau misal bikin usaha kecil-kecilan dari materi-materi yang kita dapat dari kartu prakerja bisa. Mario mau masuk untuk lebih cari insentifnya yang 600.000 itu selama 4 kali atau karena juga mau ikut program pelatihannya? Saya kan juga mau ikut pelatihannya itu. Buat saya juga pengen buka usaha kecil-kecilan juga, jadi insentifnya bisa buat modal gitu. Jadi kalau bisa masuk, nanti jadi akan ngambil program pelatihan yang kaitannya dengan bagaimana caranya membuka usaha, begitu ya? Iya, membuka usaha sendiri. Oke, baik. Saya ingin mencoba menghubungi Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Deni Puspa Purbasari. Apakah sudah tersambung dengan Mata Najwa? Selamat malam, Mbak Deni. Mbak Deni? Ya, ini sudah ada. Ya, tampaknya masih ada gangguan. Kita akan mencoba lagi. Saya ingin lempar ke Bang Laude. Ombudsman melihat kartu prakerja. Apa catatan utama Anda? Kalau tadi catatan utama dari Bang Faisal, banyak pelatihannya yang seharusnya bisa didapatkan secara cuma-cuma. Ya. Catatan Anda? Dari pengaduan yang masuk, saya menyimpulkan 2 hal. Yang pertama, pelatihan prakerja ini merupakan konsep yang belum tuntas didiskusikan. Yang kedua, ini secara teknis tidak matang dipersiapkan. Kenapa saya katakan yang pertama tadi? Karena ini mau kemana arahnya? Ini belum jelas. Sehingga yang dilihat sekarang kan sebetulnya praktis saja, ini bantuan sosial di era COVID. Kan seharusnya tidak seperti itu. Harusnya prakerja ini mempersiapkan orang yang tidak punya pekerjaan atau fresh graduate dari SMA, SMK atau perguruan tinggi untuk bisa dilingkan pada lembaga-lembaga pencari kerja yang membutuhkan tenaga kerja, atau bisa dia berusaha sendiri secara informal atau ya prakarsa sendiri secara swadaya untuk berwira swasta. Oke. Jadi orientasi pada entrepreneurship itu yang harusnya ya.
Tapi ini karena belum tuntas, saya katakan tadi, ini belum tuntas didiskusikan. Konsep ini harusnya dimatangkan lagi. Yang kemudian kedua, persiapannya belum matang. Saya lihat nih, ini pengaduan 70%, itu menyatakan bahwa untuk memperoleh insentif begitu lama untuk masuk pada aplikasinya begitu tidak mudah dan sebagainya. Sehingga seharusnya hal-hal ini harus dipersiapkan dulu oleh pihak pemerintah. Sehingga dia jangka panjang tidak hanya diorientasikan pada waktu-waktu tertentu, dan dia memiliki link dengan semua instansi, dengan semua perusahaan nasional, daerah, internasional, sehingga betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Saya nanti juga akan berbincang dengan salah seorang peserta Kartu Prakerja. Setelah pariwara, tetap di Mata Najwa, kami kembali.